Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang luar biasa. Hari ini kita akan kembali kuliah Mashadir Tarbawiyah yang kesempatan kali ini akan membahas tentang relevansi Quran, hadis, manusia, dan pendidikan. Kira-kira dari 4 atau 5 kalimat ini ada gak keterikatan yang pernah kalian rasakan atau kalian pahami? Mungkin ada yang pernah dekat dengan salah satu kata-kata ini. Mungkin kata apa? Manusia. Manusia. Karena kita juga Manusia. Alhamdulillah, saya kuliah dengan para manusia ini ya. Manusia bernyawa. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang semua itu, kita akan lebih masuk ke dalam pembahasan satu persatu, yaitu kajian pustaka di antara 4 kalimat atau 5 kalimat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis, kemudian yang ketiga manusia, berarti mengajarkan kita ya, saya dan sampai semuanya, kemudian tentang pendidikan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang relevansi. Pernah dengar relevansi? Dengar relevansi? Nah, kapan? Baru aja ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah senyumnya sudah menebarkan, semoga ahli surga semua ini ya. Amin. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi Al-Quran. Yang saya punya beberapa permainan. Semuanya tangannya diangkat. 5 ini ya. Satu saja. Bukan semuanya, satu saja. 5 ini akan ada kata-kata ajaib. Apa itu? Disimak dan didengarkan ya. 1. Al-Quran adalah firman Allah. Itu ya. Firman Allah. Firman Allah. Bisa difahami ini? Bisa. Al-Quran adalah Firman Allah. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkan secara berangsur-angsur. Dan terdiri dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Yang terdiri dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Itu adalah Al-Quran. Kita ulang bersama-sama. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada malaikat Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, mukjizat Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, terdiri dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Coba digenggam ini, digenggam. Nah, semoga Al-Quran bukan hanya ada di genggaman kita, tapi juga di hati kita. Amin. Bisa difaham Al-Qurannya? Bisa. Kemudian berikutnya adalah tentang hadis. Hadis dari kata atau etimologinya, ada yang menyebutnya sebagai sesuatu yang baru. Tapi ada juga makna tentang perkataan atau ucapan. Tapi secara terminologi yang ingin saya arahkan adalah hadis itu semua yang ada pada Nabi. Entah itu ucapan, perkataan, kebiasaan, atau yang ditetapkan oleh Nabi. Semua itu adalah Hadis. Kita bermain lagi dengan 4 sekarang ya, 4 saja ya. 4 hadis kita ucapkan dengan 4 poin. Yang pertama, ucapan. Kemudian perbuatan. Kemudian ketetapan. Dan kebiasaan Nabi. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan kebiasaan Nabi. Coba Mbak Yunian, hadis adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, dan kebiasaan Nabi. Alhamdulillah, sudah paham semuanya ya? Sudah. Dan Nabi itu adalah sebagai model yang paling luar biasa untuk kita contoh. Kalian punya idola, kalian punya fans, tapi jangan sampai melupakan Nabi. Karena yang patut kita fans,
kita tiru dan kita jadikan sebagai project model, yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan sedikit membahas tentang Quran hadis, tetapi tentang kedudukannya di dalam Islam seperti apa. Yang pertama, Quran yang kita bicarakan dengan 5 poin tadi, ternyata itu sebagai pokok utama di dalam Islam untuk mencetuskan semua hal dalam Islam, terutama hukum-hukum syariat, tauhid, dan lain-lain. Semuanya berpatok pada Al-Quran. Quran itu tidak ada salahnya sama sekali. Yang dibicarakan oleh Nabi juga tidak ada bohongnya sama sekali. Makanya Quran diberikan kepada Nabi Muhammad karena tidak mungkin Nabi Muhammad berbohong. Difaham ya sampai sini ya? Posisi di bawahnya Al-Quran ada hadis. Hadis tadi segala yang datang dari Nabi yang selain Quran. Walaupun sama-sama disampaikan oleh Nabi, tapi uniknya para sahabat itu tahu ini Quran, ini hadis. Dan tidak pernah Nabi mengatakan ini Quran kesalahan dengan hadis tertukar, tidak pernah. Nabi itu luar biasanya bisa membedakan, ini loh Quran. Ketika kamu membacanya dapat pahala. Ini hadis. Maksudnya tidak langsung mengatakan, tapi dengan kebiasaan Nabi, perkataan dan perbuatan Nabi. Bisa difaham dari sini? Contoh, Nabi seandainya minum, ada segelas mungkin ya, minumnya Nabi tidak pernah dengan berdiri, tapi duduk. Prosesnya mungkin banyak yang dicontohkan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim, 1 tegukan, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1 tegukan, Alhamdulillah, selama 3, 5 atau hitungan ganjil. Itu semua yang dilakukan Nabi sebagai model untuk kita. Patut kita contoh, bahkan kalau kita tidak tahu apa hikmahnya, itu semuanya luar biasa. Kalau sudah terbuka hikmahnya, salah satu contoh saja ketika kita duduk. Kita duduk dan posisi minum, ternyata pencernaan kita itu dengan mengolah air atau yang masuk ke dalam tubuh kita itu disaring dengan sangat baik. Itu posisi duduk. Makanya kita jangan berdiri saat makan ataupun minum. Hadisnya Nabi, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Jangan pernah kalian sekali-kali pun minum sambil qa'iman, berdiri. Dari sini bisa difaham ya kedudukan Al-Quran dan hadis. Sampai sejauh ini sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Lanjut. Berarti saking luar biasanya langsung paham semuanya ya? Saya jadi teringat ketika ada cerita Imam Syafi'i yang sekali dengar langsung paham, langsung hafal. Mungkin ini salah satunya yang luar biasa ya. Saya temui orang-orang hebat dalam kelas ini. Masya Allah, semoga ya. Imam Syafi'i perempuan berarti Syafi'ah ya. Sayyidah Nafisah. Berikutnya kita akan membahas lebih mendalam tentang siapa kita. Siapa kita? Manusia. Biasanya kalau di yel-yel yang lain kan bukan gitu ya. Tapi kalau khusus hari ini, siapa kita? Manusia. Harus bangga ya. Bangga manusia ya? Bangga. Walaupun kebiasaannya agak yang masih jelek-jelek, semoga bisa tambah baik ya. Amin. Yang pertama, ada beberapa pokok poin. Yang pertama akan saya sampaikan adalah manusia itu adalah makhluk Allah. Ini perlu digarisbawahi. Jangan pernah keluar dari ranah makhluk Allah. Kalau nggak pingin menyembah selain Allah, kalau pingin menyembah selain Allah, berarti jangan jadi makhluknya Allah. Paham maksud saya? Tapi nggak bisa. Pasti kita adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Kita coba diangan-angan. Pernah nggak ada ayat Quran yang menjelaskan tentang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk? Surat apa itu? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah, hafidhah semuanya ya, Masya Allah. Cuma kadang-kadang lupa gitu aja ya. Alhamdulillah, luar biasa. Kedua, manusia itu diberikan akal, hati, serta diberikan tugas yang paling berat,
Ini tugas beratnya sebagai khalifah. Ayat yang menerangkan tentang manusia sebagai khalifah ada dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Gusti Allah menjelaskan kepada para malaikat, saya ingin membuat atau menciptakan atau mencetak seorang khalifah di muka bumi. Malaikat terheran-heran, kok bukan saya gitu ya. Ternyata diciptakanlah Nabi Adam, dan kita sebagai Bani Adam, anak cucunya sebagai manusia, kita harus melanjutkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, manusia memiliki potensi baik dan buruk. Jadi jangan sampai posisi kita sebagai manusia, potensi buruknya terus berjalan tapi baiknya stagnan, berhenti. Jangan sampai. Harusnya apa? Yang terakhir, manusia juga memiliki fitrah, bawaan untuk mengenal dan cenderung kepada kebenaran, kebaikan. Itu manusia. Kalau cenderung kepada keburukan, kenegatifan, berarti tidak manusia, atau mungkin kurang manusiawi. Ada orang suka bunuh, ada orang suka fitnah, ada orang suka bawa omongan ke sana ke sini, namanya apa itu? Hibah. Atau namimah. Apa itu? Adu domba. Ya Allah, naudzubillah. Berarti jiwa kemanusiaannya sudah hilang, naudzubillah. Kemudian agak cepat ya, karena durasinya terus berjalan ini ya. Kemudian tentang pengertian pendidikan, kita sudah tahu ya, bahkan mulai dari kita lahir sampai sekarang pun kita berproses pendidikan. Bisa difaham ya? Pokoknya setiap proses kita menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, semuanya adalah pendidikan. Pokoknya pendidikan itu sesuatu yang membuat kita lebih hebat, lebih baik, dan berproses untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Dulu kita tidak tahu ABC, abata, dan lain-lain, sekarang tahu. Alhamdulillah, calon-calon sarjana di sini semoga senantiasa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Dan pendidikan itu tidak hanya di lingkungan formal. Kita ingat-ingat ya, bisa kita lewat circle pertemanan kita, tetanggaan kita, mungkin teman ngobrol, ngonten, atau yang lainnya. Semuanya bisa jadi majelis pendidikan. Alhamdulillah sudah difaham ya. Dari sini mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Mungkin pendidikan yang kalian rasakan yang paling unik itu ada di mana? Atau yang paling tidak pernah dilupakan itu di mana? Di TK mungkin? Atau saat kuliah ada yang heboh atau ada yang tidak bisa dilupakan? Pernah? Pernah. Kira-kira saat apa? Saat pelajarannya Pak Ulum. Saat pelajarannya Pak Ulum, Masya Allah. Saya jadi introspeksi diri nih ya. Banyak motivasi. Apakah pelajaran saya itu terlalu buruk sampai gak bisa dilupakan gitu ya? Ya Allah. Tapi semoga sehebat-hebat saya berdoa yang mendengarkan saya jauh lebih hebat. Amin. Jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian pendidikan dalam Islam. Saya arahkan khusus untuk pandangan Islam tentang pendidikan. Perspektif Islam tentang pendidikan itu suatu usaha untuk kita mengarah menjadi insan kamil. Maknanya apa? Insan yang Manusia yang sempurna. Kita sudah sempurna ya. Walaupun masih ada kekurangan-kekurangan ya. Sempurnanya versi kita. Jangan diversikan seperti sempurnanya Nabi Muhammad. Versi kita saja. Tapi proses menjadi kamil, sempurna itu tidak akan ada habisnya. Pasti bertahap. Karena sempurna pun penilaiannya pasti akan relatif. Menurut orang ini mungkin sempurna, orang lain mungkin kurang sempurna. Tapi terus kita akan berjalan menuju kesempurnaan insya Allah ya. Yang mencakup akal, fisik, dan ruhnya. Akal kita ditempa untuk selalu berpikir lebih baik, fisik kita mungkin olahraga dan lain-lain, itu juga pendidikan. Masih ingat ketika kalian belajar main sepeda? Yang awalnya sampai nubruk-nubruk gitu ya? Yang bahkan ada yang nyungsep juga kepalanya di bawah itu juga semuanya proses pendidikan. Dan semua itu yang paling penting adalah ruhnya. Pendidikan ruh kita harus kita tempa. Jangan sampai kita sholat tidak pernah merasakan apapun.
sholat kita, baca Quran kita, doa kita, rasakan. Itu bisa membangkitkan pendidikan ruh yang tidak bisa dirasakan oleh orang sembarangan. Semoga kita bisa merasakan itu ya. Amin. Dari kata robba yurabbi yang artinya mendidik. Langsung saya arahkan ke relevansi. Relevansi Al-Quran, hadis, manusia dan pendidikan. Ini intinya di sini. Al-Quran dan hadis memiliki relevansi yang cukup besar, signifikan dalam pendidikan. Karena Quran dan hadis pasti akan banyak membicarakan tentang pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Saya arahkan ke akhlak, mungkin pendidikan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia dan lain-lain. Keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam dan memberikan pedoman bagi manusia dalam segala aspek kehidupan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Jangan tidur lagi, nanti kayak lagunya siapa itu ya? Nah, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Beda ya, kalimat saya beda ya. Al-Quran dan hadis memberikan landasan nilai moral, etika, dan spiritual. Kira-kira dari tiga ini, moral, etika, dan spiritual dalam diri kita selalu ditempa atau sampai merasakan biasa aja? Biasa aja ya? Ya, ini mungkin ketidaksadaran kita. Harusnya moral dan etika kita ketika di pondok, ketika di kampus merasa lebih baik, merasa ada introspeksi, perbaikan. Kalau nggak ada sama sekali, berarti sampean tidak ada bedanya antara sarjana dan tidak sarjana. Naudzubillah. Harusnya bisa dirasakan. Sekarang S1 itu rasanya seperti ini, gitu ya? Rasanya setelah kuliah mendengarkan masodir itu seperti ini loh, gitu ya? Kira-kira ada bedanya nggak setelah mendengarkan suara saya? Ada. Oh ada. Kira-kira dari Mbak siapa? Sampean Mbak? Sampean merasakan apa dari kuliah saya nih kira-kira? Ada? Ataukah sampean merasa lebih lapar atau lebih ngantuk setelah dari kuliah saya? Termotivasi. Termotivasi. Kira-kira apa yang membuat sampean motivasi itu? Merasa semakin apa gitu? Semakin semangat. Semakin semangat. Dalam menjalani. Alhamdulillah ya. Dan itu yang terakhir sebagai penutup, ternyata Al-Quran itu luar biasa. Mungkin pandangan orang awam itu memandang Al-Quran hanya sebatas pendidikan keagamaan, tentang sholat saja, tentang haji saja. Ternyata tidak. Bagi yang telah memahami Quran, yang setiap hari baca Quran, bahkan bisa menafsirkan Quran, ternyata Quran itu ada astronominya, ada biologinya, fisikanya, dan lain-lain. Sesempurna itu kitab Al-Quran, kitab yang dibawa Nabi Muhammad untuk umatnya yang tercinta, yaitu kita. Kok kita nggak pernah ingat pada Nabi Muhammad? Kok kita nggak pernah ingat sama Al-Quran? Kebangetan lah ya. Sesempurna itu Quran, sesempurna itu Nabi Muhammad. Semoga kita bisa bersatu dengan Nabi Muhammad, bisa menyatukan diri dengan Quran. Dan itu kuliah dari saya, semoga manfaat barokah. Kira-kira sebelum saya tutup ada pertanyaan yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain setelah mendengarkan suara saya? Iya, silakan. Iya. Kan tadi ada manusia itu selalu berusaha menjadi insan kamil. Iya. Nah, bagaimana dengan lagu yang sering kita dengar, tak ada manusia yang terlahir sempurna? Oh gitu ya. Terima kasih Bagaimana? pertanyaannya. Ya. Lagu itu bagus untuk kalian jadikan renungan, karena kita jangan sampai melupakan kehidupan, kekurangan-kekurangan kita, tidak pernah introspeksi, itu juga tidak baik. Tadi saya bilang sempurna itu juga relatif. Menurut satu sisi kita sempurna, di sisi lain mungkin tidak, dan lain-lain. Sempurna itu tinggal kita memandangnya seperti apa. Kalau saya memandang nikmat Allah yang diberikan kepada tubuh saya sangat sempurna. Kepada pendidikan yang telah saya tempa, Gusti Allah memberikan kepada saya sudah sangat sempurna. Saya memandang seperti itu. Kalau mungkin ada yang menganggap tidak sempurna, mungkin itu juga kurang bersyukur. Saya kok kurang sempurna ya, saya kok kurang kaya ya, saya kok kurang mancung ya, saya kok kurang putih ya. Akhirnya tidak akan ada
yang sempurna. Akhirnya tidak akan ada syukur-syukurnya. Pasti akan ada kurangnya. Sampean merasa kurang apa? Gak apa-apa, yang penting jangan kurang ajar ya. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang pintar, kurang pede, kurang apa lagi? Kurang semangat. Tapi semoga kekurangan-kekurangan itu selalu kita perbaiki, introspeksi untuk menjadi lebih baik. Itu pesan dari Quran hadis yang diaplikasikan dalam pendidikan, dan itu semua Allah berikan untuk kita sebagai manusia. Akhirul kalam, semoga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam